baru naiknya tuh di COVID yang zaman PPKM dok, yang buka nih 2 minggu mall, tutup lagi, buka tutup lagi. Nah di itu PHP. viralnya di situ. Jadi at first challenge terbesarku adalah gimana caranya mama papaku ikhlas aku dagang. Gitu. Karena kan oke, aku lulusan UI dok, pada kerja kan, pada Iya. kerja bagus-bagus lah di Pertamina, you name it lah. Kalau anak UI kerja di mana aja pilih tempat bagus pasti keterima. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan halo Mas Dika. Halo. Bener panggilannya Dika kan? Dika aja. Dika Yes. aja. Emang nama ini apa? Nama panggung lainnya ada apa nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Dika. Kirain ada apa gitu. Oh, Dika aja nih. Anyway, jadi yang kita tahu nih, ada foto booth viral ya ceritanya ya. Yang katanya kamu nih pencetusnya, bener gak sih? Benar. Oh bener. Itu tuh emang milik kamu pribadi atau sama teman-teman? Milik pribadi. Oh milik pribadi. Keren Yes. banget loh. Keren banget padahal kamu masih usianya muda ya. Aku kelahiran 99. 9 25. Ya. Anak 99 sekarang udah 25 tahun ya, berarti gue udah tua. Nah sekarang berarti kesibukan kamu apa aja nih? Aku sehari-hari yang pertama aku for short aku punya holding company di bidang kreatif sama lifestyle. Oke. Isinya apa aja? Yang pertama Photomatix. Otomatis. Tuh fotobox, studio foto. Mungkin teman-teman sering ke situ juga di mall-mall terdekat di kota-kota Anda. Iya, Karena ya. udah ada di Medan sampai Makassar. Itu franchise? Nggak. Kamu sendiri? Own sendiri. Wow, berarti kamu datang ke setiap tempat itu dong? Ada tim. Ada tim Ya. yang untuk quality control dan lain sebagainya? Ya, jadi ada tim yang tugasnya cuman cari tempat. Kita Cari buka di mana tempat. besok gitu. Oke. Terus? Itu Photomatic 150 outlet di 20 kota lah, kita sebar kota-kota besar. Iya. Kalau di kita bilang kayak kalau di Jawa, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, pokoknya kota-kota yang gede lah. Di Jogja di mall apa? Jogja aku sama M Block di JNM di JCM? Enggak, bukan di Jogja. ya, kalau di mall di Malioboro Mall. Oh Malioboro. Cuman ada kayak kita tuh nggak semuanya di mall dok. Kita ada yang di compound gitu, kayak tempat-tempat skena kayak sekarang kan Blok M tuh. Iya. Dia nggak di mall kan, dia. Oh kalau di Bandung Braga dok, Braga, oke. kayak jalan gitu kan. Ya, Nah di Jogja tuh kita cari yang begitu-begitu juga ada, tapi di mall juga ada. Oh, kalau di mall Malioboro Mall. Malioboro Mall, Aku balik Malioboro, nggak ngecek lagi. lantai paling atas. Oh, di paling atas, oke. Ya. Terus. Itu yang kedua, setelah aku bikin itu aku sama 2 temen SMA bikin event organizer. Kita bikin konser-konser, event-event keliling Indonesia sama panggil artis luar juga. Wow, artis luar siapa aja yang mau kamu panggil? Yang paling baru tahun ini All Time Low. Mungkin teman-teman yang tahu tuh yang emo, teman-teman emo dok, yang rock. Soalnya kan Oke. itu agak metal sih. Lu tahu kan lu metal. Oh, nggak tahu tuh anak metal aja nggak Ya. tahu. Wah, nanti cari Kudet lagi mas. berarti Ya. lu. Terus Bruno Major tuh buat yang agak-agak sedih gitu. Oke, sedih. Tahu lah anak muda zaman sekarang taunya harusnya. Bruno Mars. Nah itu nantilah dok. Oh, nanti, Ya, oke. masih jauh. Nah sama aku bikin yang lokal-lokal juga ada di beberapa kota di Indonesia. Oh. Gitu sih dok. Next 2 itu. ada rencana ngundang siapa? Tungguin aja nanti aku Ih. spill di Instagram aku. Curang. Cluenya. Untuk tahun ini belum, cuman tahun depan adalah artis luar dok. Band atau solo? I would say band kayaknya ya. Band. Ya, Terus ininya genrenya pop aja, pop biasa. Pop. Ya. apa ya? Tahu lah anak-anak muda pasti. Kalau yang ini Aku tahu nggak kira-kira? tahu. Oh gitu. Mungkin kalau nggak tahu pun tahu lagunya, tapi nggak tahu penyanyinya gitu loh. Kayak kita dengar lagu di TikTok banyak itu, tapi nggak tahu nih siapa penyanyinya. Tapi Oh tapi nggak asing Ya, lah ya. nggak asing. Kenapa nggak di spill sekarang? nanti partnerku marah-marah dok. Oh gitu. Oh jadi berarti kamu sekarang ini fokus selain di Photomatic juga di tadi ya promotor Betul. ya. Plus satu lagi ada kita punya investment firm, Hah? tapi kita prioritasin di industri yang mirip-mirip. Jadi kita beli-beli perusahaan di industri yang mirip-mirip, Photomatic, konser dan lain-lain. Jadi industri kreatif sama
Entertainment, lifestyle. Yes. Oh. Ya. Pusing gak sih muterin duit kayak gitu mulu? Kalau dibilang pusing ya pusing, cuman aku dasarnya suka sih, jadi ya udah. Suka muterin duit ya? Betah aja dok. Tapi betah. kan Ya. duitnya keputar terus tuh. Benar. Terus menikmati nggak tapi? Menikmati pastilah, Iya. maksudnya pasti menikmati, cuman gak semuanya gitu loh dok. Ada yang Iya. aku reinvest gitu. Jadi nggak, let's say aku punya X, aku nggak ambil semuanya X gitu. Mungkin sepersekiannya, sepersekiannya lagi aku puterin lagi. Soalnya Gen Z ini kan terkenal dengan high lifestyle ya, iya kan? Ya. Olahraganya aja pilates ya. Untung aku cowok nggak Untung jadinya. kamu cowok, Ya. tapi cewek itu pilates. Bener. Dengan botolnya yang tumbler yang mahal-mahal itu Bener. gitu ya kan. Terus dengan outfit alo gitu. Ya. Aku tuh sebenarnya aku orangnya nggak terlalu beli-beli kayak gitu ya, nggak terlalu enjoy gitu sama barang-barang mahal yang menurut aku for me itu nggak terlalu worth it gitu. Tapi gara-gara sekelilingku begitu aku jadi keikut, tau gak sih, kayak malu juga lah aku pakai tumbler yang cuma 10 ribuan itu. Padahal tadi sebenarnya aku tuh nyaman, tau gak sih? Nah kan Gen Z terkenal kayak gitu lah. Betul. Kamu orangnya kayak gitu nggak? Nah, aku sih jujur enggak ya dok ya. Oh gitu. Kayak mungkin aku mirip sama dokter kali ya. Punya sih punya. Cuman nggak yang gimana-gimana gitu ya. Emang Ya. buat minum aja. Aku nggak Iya. pernah aku bawa-bawa dok. Kayak Iya, iya. punya satu, tinggalnya di kantor. Kan kantor tuh ada dispenser gitu. Aha. Ya aku isi-isi pakai itu. Oh. Jadi aku Iya, nggak iya. yang buat kemana-mana. Kemana-mana mah aku tetap ini aja nih dok, kayak gini-gini. Ya. Ya. Yang kayak ya udah gitu Iya. ya. Oke. Nah anyway, kenapa kamu kepikiran gitu lah ya, Oke. usaha photobox? Oke, ini agak panjang, cuman mungkin aku persingkat dikit ya dok. Oke. Ya. Aku bikin ini dari aku lulus SMA. Ya. Aku lulus SMA negeri di Jakarta Selatan. Aku dapat undangan dok, masuk Jalur UI. oke, Ya, nice. teknik industri UI aku dapat undangan. Sementara teman-temanku kan harus ujian dan lain-lain. Karena kamu berprestasi berarti masih sekolah. Kan SBMPTN kan? SNM dulu. SNM. Iya, yang Sama undangan. aku juga SNMPTN Wah, undangan. mantap. Tapi aku gak undangan. Oh. Karena aku masuknya swasta gitu. Oh, iya. Nah, kan SNMPTN undangan itu kan harus nilainya bagus kan? Bener, cuman ya kalau dari aku kan sebenarnya menurut aku sih belajar bisa ngikutin Iya. gitu. Heeh. Yang pinter-pinter banget sih enggak. Iya. Cuman di sisi lain aku menggunakan kekuatan-kekuatan lain lah dok, kayak baik Apa? sama guru. Oh. Kalau disuruh maju, aku bisa nggak bisa, aku Mending maju maju. aja. Yang penting gurunya kenal gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ada sedikit seperti itu. Oh, carmuk-carmuk lah ya. Ya, Oke. akhirnya dapat undangan. Hmm. Terus aku kan ada gap tuh dok, temenku masih bimbel-bimbel untuk tesnya, aku udah selesai. Karena udah pengumuman kan, udah dapet, ngapain Oh. lagi 3 bulan. Iya, iya, iya. Ya. Oh, karena kalau jalur undangan kan dia lebih dulu Duluan, ya, ya. baru yang tes tertulis. Oh iya, Benar. benar-benar. 3 Kamu langsung bulan. keterima ada tuh. Langsung terima. Ih, kok keren. Tapi teman-temanku yang aku main bareng belum. Belum. Nggak tahu kan mau main sama siapa. Iya. Aduh, ngapain ya Ih, gitu. 3 bulan. Main game di rumah, main game awalnya. Aduh, bosen juga. Iya. Ya udah, lihat di rumah ada apa, ternyata papaku tuh punya kamera Oke. satu unit. Hmm. Terus kayak, "Pak, aku boleh pakai nggak?" Boleh. Ya udah, awalnya aku foto-foto biasa, foto Iya. jalan-jalan ke Bogor, foto-foto. Cuman kayak Foto-foto landscape gitu ya. ya malah ngabis-ngabisin duit gitu kan. Malah ngabis-ngabisin duit. Naik mobil bayar tol, masuk ke tempatnya bayar. Aduh, lama-lama uangku habis juga kan, pemasukan nggak ada, nggak dapat uang jajan dok. Soalnya kan nggak kuliah, nggak sekolah. Iya, iya. Di rumah kan udah lulus. Aku ngapain ya biar dapat uang. Tapi aku nggak jago-jago banget foto. Hmm. Aku cari-carilah di internet dan forum-forum luar negeri. Hmm. Bisa bikin apa sih dari kamera gitu. Sampai akhirnya aku ketemu ide si Photobox ini. Oke, outlet pertamanya berarti di mana? Nah, aku 2017 sampai 2019 itu ke event dok, nyewa-nyewain Nyewain apa ini? Photobox ya. Oh, satu berarti Kayak yang di kawinan-kawinan. oh, I see. Ya, 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 ya. Heeh. Aku nyewa-nyewain dulu 2017 sampai 2019. Mm-mm. Belum kepikiran tuh buka store. Ya. Karena satu belum ada uang, dua kan aku maunya yang cepet aja kan. Ya. Kan kalau buka store modalnya gede, duitnya datangnya berapa bulan lagi balik modalnya gitu kan. Kalau ini kan hari itu aku kerja, hari itu aku dibayar. Iya. Nah, aku baru taunya sampai situ. 2 tahun deh tuh. 2 tahun jalanin, 2 tahun puter-puter terus sampai punya uang lumayan. Ini berarti sambil kuliah kan? Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah, tapi nggak terbengkalai deh tuh kuliahnya. Aku lulus
on track sih. Oh, on track. Cuman kalau dibilang sepinter teman-teman yang IP-nya 3,8, 3,9 enggak? Enggak ya, karena kamu sambil kerja ya, jadi Bener. terbagi gitu pikirannya. Ya. Oke, terus 2 tahun 2019 habis tadi hasil nyewa-nyewain and then Baru aku buka store pertama di Blok M Block M-Block Space. itu 2019, udah lama banget dong. 2020 awal. Ya udah lama banget, Actually, pas yes. tengah-tengah pandemi kamu buka. Sebelum kan Sebelum pandemi pandemi. 2020 Maret. Ya, Nah, sebelumnya tuh kamu buka. sebelumnya aku buka, kena pandemi juga, sempat kena. Sempet kena. Tutup, tapi untungnya nggak bayar sewa kan, nggak Iya. disuruh bayar sewa, cincai lah. Cincai. Ya udah, buka, baru naiknya tuh di Covid yang zaman PPKM dok, yang buka nih 2 minggu mall, tutup lagi, buka Iya, tutup lagi. Nah di itu PHP. viralnya di situ, terus orang banyak suka, ya udah kita langsung copy buka di banyak tempat. Paste Yes. ininya ya, apa sistemnya gitu. Betul. Anyway, ini tuh foto box. Ini kan gimana ya? Aku tuh pikirnya tuh pertama aku kan diceritain kan. Yes, Aku tuh nggak pernah foto box yang bayar gitu. Ini kan bayar kan? bayar. Berapa per kali foto? Kita sebenarnya murah dok, tapi kita range-nya ya, Ya. dari 27 sampai ke 40.000 lah. Apa tergantung apa frame-nya? Tergantung jenis, tergantung kota. Oh, Contoh oke. di kota-kota yang spendingnya kurang nih, kayak yang UMR-nya nggak terlalu tinggi, Iya. kita sesuaikan. Oh, oke. Gitu. Kayak Jogja itu. Jadi kita make sure, Oke. aku nggak sebut tapi kita make sure kita orang bisa belilah gitu. Bisa beli. Ya. Nah, aku tuh pikir tuh gini loh pertama ya, kayak kan foto box itu ya ampun zaman aku SD kayaknya. Betul. Zaman aku SD itu tuh trennya Ya. foto box. Dan kita berbondong-bondong datang ke situ. Kenapa? Karena handphone tuh masih nggak bagus kualitasnya. Yep. Terus aku mikir kayak nih bisnis kayaknya nggak lama deh. Kenapa? Karena once handphone itu udah bagus, ngapain orang tuh datang ke foto box lagi? Aku tuh sempat mikir gitu. Makanya aku pas Setuju. ditanya, wah ternyata masih orang tuh seneng gitu ya foto box Ya. gitu. Kalau dari sisi aku ya dok ya, Ya. yang aku lihat, karena kita tuh jual experience-nya pas di dalamnya. Apa tuh? Itu kayak ya udah foto bareng sama teman-teman, Iya. terus langsung jadi lagi hasilnya. Terus kalau Iya. jelek bahkan malah ketawa gitu, bukan Nah. kayak jelek nih gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu yang kita jual Ya kan ke dari dulu customer. juga gitu kan? Bener. Kamu ngerasain kan pasti kayak pas mungkin SMP, SMA gitu? Ngerasa. Aku dulu pemakai juga. Oke kan? Ya. Bahkan pasti kalau aku satu geng ke mall, Ya. kita tuh nggak afdol kalau nggak foto box dulu. Betul. Dan aku tuh koleksi banyak banget, semua masih aku simpen gitu kan. Tapi once kayak udah ada handphone gitu kayak kita jarang gitu kan. Aku Nah. pas denger lagi, oh ternyata memang orang tuh masih suka ya untuk merasakan experience itu. Betul. Masih sih dok, kayak yang customer aku bilang sih, mereka beli experience. Iya. Terus karena kita banyak hal-hal yang baru juga, kayak kita collab sama artis-artis untuk bikin edisi spesial gitulah. Iya. Ya mereka bisa seakan-akan, jadi kayak aku bikin sistem yang kayak dia bisa foto sama artis idolanya. Oh kayak ini ya, kayak filter Iya kayak gitu-gitu. sesuatu gitu. Jadi dia bisa foto sama artis idolanya. Aku perbaharui lah. Iya. Nggak yang kayak dulu. Jadi oke, foto boxnya in konsep sama. Iya. Cuman kita twist mengikuti tren aja dong. Gitu. Nah, kan foto box kamu tuh viral nih. Sedangkan menurut aku tuh foto box tuh kan banyak ya, Yep. brand-brand foto box. Apa sih yang bikin foto box Photomatic ini tuh kayak istimewa Oke. gitu dibandingin sama yang lain? Aku cerita dari pas awal aku buka ya dok ya. Ya, 2020 itu tadi. Itu sebenarnya kompetitor yang gede belum nggak ada kompetitor lah. Aku bisa bilang karena Karena mereka takut mungkin pasarnya nggak ada kali satu ya. itu, dua, aku tuh kalau mau itu ke permainan yang arcade gitu loh dok, yang kayak time zone gitu. Di Ya. dalam situ kan ada. Ya, tapi kan kita bayarnya pakai ini kan, Pakai kartu. Kartu. Padahal aku cuma mau foto doang, tapi aku harus beli kartu, bayarnya agak mahal 100.000 karena ada Iya. minimalnya. Kalau nggak bisa tuh kita isi 20.000 kan. Iya. Nah, aku ada pain tuh di situ dok, kayak aduh aku punya uang cuma 50, aku mau foto box tapi masa harus di 100.000. Iya. Jadi Nggak cincai dong, nggak cengli lah buat anak muda dong, nggak cengli. Iya. Ya udah, aku menyelesaikan masalah itu, aku buka sendiri, nggak harus top up 100.000. Iya. Awalnya cuma di situ. Oke, karena terus kayak ya udah aku buka satu sampai jadi 100 gini kan udah cukup gede ya dok ya. Jadi baru mulai tuh kompetitor masuk. Sebenarnya keunggulan Photomatic tuh aku bisa bilang, satu, kita udah ada di mana-mana ya. Cabangnya 100 plus dan di seluruh kota besar hampir sudah ada. Yang kedua itu sih dok, kita selalu update sama tren gitu. Kayak di kompetitor kita tuh nggak ada yang seupdate kita lah. Kayak kita ada artis X, kita
adain, Bikin filter itu tadi. bikin filter. Tentunya kerjasama kan sama Iya, iya. artisnya gitu. Atau yang sekarang kan yang trennya yang pakai GoPro itu ya. Betul. Ada? Ada, Iya, gitu-gitu sih dok. yang Kita- kita foto dari atas gitu kan. Kita selalu Jidat, jenong. update lah gitu. Iyalah, karena kan maksudnya kayak orang datang ke Fotomatic tuh kan pasti pengen dapet sesuatu yang beda, Betul. ya kan? Ih keren loh. Tapi apa sih yang apa ya mungkin suka dukanya lah, karena kan pasti 5 tahun ya berarti sampai sekarang, 4 Benar. tahun nih, 4 tahun sampai sekarang kan pasti nggak semuanya berjalan mulus dong. Oke, kalau suka duka yang paling gede sih menurut aku ini sih dok. Dulu aku cerita sedikit background ya. Boleh. Mamaku dokter. Sama kayak aku Papaku ya. nggak pengusaha, Hmm. kerja biasalah, Iya. swasta. Nggak ada keluargaku tuh yang full bisnis gitu loh dok, nggak full dagang gitu, nggak ada. Jadi at first challenge terbesarku adalah gimana caranya mama papaku ikhlas aku dagang. Gitu. Karena kan oke aku lulusan UI dok, pada kerja kan, pada Iya. kerja bagus-bagus lah di Pertamina, you name it lah. Kalau anak UI kerja di mana aja pilih tempat Iya. bagus pasti keterima. Kalau kan kamu teknik industri, Betul. harusnya patternnya tuh kerjanya kemana gitu? Oke, kalau teman-teman aku tuh banyaknya di konsultan, PwC, BCG, Deloitte, iya, iya, kayak McKinsey, perusahaan kontraktor besar gitu ya? konsultan besar, kontraktor ada, Pertamina ada, bank and finance juga ada. Iya, iya, Ya. iya. Gitu. Banyak teman-teman yang situ. Kan mamaku kan taunya sukses Arahnya tuh ke harus situ. kayak dia. Iya, iya, iya. Sukses tuh harus kalau nggak jadi dokter, kalau nggak kerja sama orang perusahaan yang gede kayak papaku gitu kan. Iya. Tapi ya menurut aku nggak begitu. Jadi aku butuh waktu tuh dok buat ngeyakininnya. Awalnya pun aku disuruhnya kerja. Aku pun udah daftar-daftar dan keterima sebenarnya. Tapi ketika aku keterima nggak aku sign lagi gitu loh. Maksudnya aku decide buat nggak go karena ya udah aku fokus sampai di titik dimana papaku tuh datang ke kantor aku dok yang di Sudirman. Baru diem dia. Ini tuh kan kamu sewa berarti kamu sewa kayak working space gitu Nggak, kan? kantor sendiri. Ini di mana? Di maksudnya Sudirman di gedung. di gedung. Oh, oke. Nah, kantornya tuh isinya apa tuh? Photomatics. Karyawan Photomatics. Oh, karyawan, tapi maksudnya gak ada Ya. Fotomatic ya kan di Nggak situ, ada. kayak kantor aja untuk operasional kan? Betul. Jadi papaku kan datang, Iya. anak gue bisa sewa kantor di Sudirman, Hah? karyawannya banyak. Ya. Ya udah gitu. Dia udah nggak mempertanyakan lagi bisnisku apa. Emang nggak survei gitu? Nggak nyobain gitu papa? Nggak pernah. foto di situ? Kan udah umur tua kan, jadi mungkin nggak Iya foto sih. box lah dok. Ya ajak lah, iya kan? Gitu. Karena kan marketnya kan bisa siapa aja kalau foto box. Tapi paling banyak siapa sih sebenarnya? Maksudnya anak range SD, SMP, SMA, remaja, adult kayak aku gitu. Kayaknya SMP sampai sebelum nikah dok. Sebelum nikah. Iya. Emang kenapa kalau udah nikah? Males kali ya? Jarang ya. Karena kan agak ada kadang-kadang rame gitu kan Iya, males iya, kan. Iya, iya, iya. Faktor U ya. Ya betul. Gitu-gitulah dok anak-anak muda. Anak-anak muda. Pokoknya ketika dia punya HP kan kita bayarnya full pakai QR itu ya dok ya. Iya, iya, Nah iya. udah bisa lah. Dari SMP lah aku Iya, bilang. iya. Iya, iya, aku pernah sih soalnya. Aku pernah sekali gitu lagi nongkrong di kafe terus ada begitunya. Ah, coba deh. Kayak gitu. Terus Ya. bisa kita dapat file yang Betul. motionnya apa sih ya Ya. kayak yang Motionnya, printnya. printnya. Oh, gitu. Tapi karena kamu ini bisnisnya banyak ya. Berarti omset paling besar tetap masih di Fotomatic ya? Aku bisa bilang hampir on par lah sama yang lain. Cuman karena Photomatics ini aku sendiri, ya ke akunya iya, ya gitu. Kalau Ya. yang lainnya Kalau kan yang lain kan aku ada bagi-bagi. partner, ya. Si promotor. Promotor ada partner, investment ada partner. Iya sih. Cuman apa nggak pusing gitu? Maksudnya kamu ngejalanin si Fotomatic plus kamu juga apalagi promotor. Ini kan event besar Bener. gitu. Otomatis kalau mendekati hari H pasti nggak tidur kali Bener. ya. That's why sih dok, maksudnya untungnya di setiap part bisnisnya aku punya timku yang bantu. Mungkin nanti ada yang nonton, aku Iya, mau iya, say iya. thanks juga nih. Iya. Timku solid lah. Solid. Jadi let's say aku lagi sibuk di sini, yang di sini bisa cover, Bisa cover. dan sebaliknya. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomongin promotor ya. Ya. Kemarin kan ada yang cancel Ya. manggung tuh. Betul. Iya kan? Itu menurut aku tuh crazy sih. Kok bisa gitu? Coba kamu kan dari segi promotor nih. Oke. Kamu punya insight nggak terhadap case itu? Sebenarnya menurut aku itu kan nggak baru sekali kejadian ya dok. Banyak lah di Emang masa-masa iya? lampau. Kok nggak pernah tahu gitu ya? Beda-beda artis, beda-beda promotor pasti adalah yang pernah. Ada yang kayak aku pernah nonton juga video ada yang sampai panggungnya dibakar atau apa. Hah? Ya Sama penonton? itu real. Ya Tapi
Oke, itu tapi kan maksudnya kalau itu kan udah running gitu eventnya. Udah running tapi abis nggak itu jadi manggung artisnya. Orang udah datang, udah running nggak jadi manggung artisnya. gara-gara panggungnya dibakar. Enggak, karena nggak tahu ya, mungkin mereka belum melunasin atau gimana aku nggak tahu. Oh, paham. Terus Oke. kecewa dong, customer udah beli tiket, udah dateng. Ya, nggak ada. akhirnya panggungnya dibakar. Ya, aku lihat di beberapa sosial media, aku sayang juga. Nah, kalau dari sisi aku kan itu nggak baru-baru kejadian di Indonesia ya dok. Ya. Ya. Menurutku faktornya banyak sih. Mm-mm. Ada yang emang dari teknis kayak produksian dan artisnya, ada yang kan ada tuh Justin Bieber juga pernah batal kan, maksudnya karena alasan-alasan tertentu. Kalau yang aku tahu ya kalau Justin Bieber itu kan memang dia kena ramsehan, jadi Betul. dia emang orangnya agak lain ya. Betul. Jadi padahal sebenarnya udah sembuh, tapi dia tetap nggak mau dateng. Terus pernah juga Pak Ramor. Heeh. Pak Ramor itu tapi karena dia memang sakit, jadi dia tuh udah last minute. Bahkan kalau yang kemarin kejadian Dua Lipa itu kan dia belum ini kan. Ya. Penontonnya belum datang gitu ke venue. Ini even udah pada di venue semua penontonnya. Nah, faktornya tuh itu dok, kan ada yang dari artisnya, Ya, ada dari artisnya ada yang dari sakit. promotornya, Ya. ada juga yang dari misalkan stakeholder lain lah, Iya, seperti iya, iya. pemerintah dan lain-lain nggak ngeluarin izin. Iya, Nah, iya. itu sih dok. Jadi ada beberapa banyak faktor yang bisa Nah, nyebabin itu nggak jadi. Kalau kemarin yang di share sama artisnya Ya. adalah masalah safety reason dari venue-nya. Heeh. Nah, itu tuh kok bisa sih? Nah, kalau dari situ aku kurang tahu ya, mungkin banyak celah sih dok, kayak mungkin vendornya masa nggak sesuai Perjanjian. ya, atau promotornya kenapa gitu. Aku belum dengar dari siapapun sih yang kemarin soal. Tapi kamu sendiri pernah nggak ngalamin hal kayak gitu as a promotor? Aku Artisnya ribet gitu. Kalau artis ribet itu menurutku resiko bisnisnya. Iya. Karena ya mau nggak mau orang dia artis dan Iya. dia berhak lah menurut aku. Oke, ya kita ikutin. Aku pernahnya nggak gagal Manggung. adain konser, tapi rugi. Jadi aku adain tapi itu minus gitu. Karena Malah nggak berarti dapet uang. nggak sold tiket soldnya nggak Betul. sesuai target. Betul. Oh oke. Itu kan pilihannya bisa aku batalin aja kan dok. Mungkin kalau aku batalin, aku nggak rugi segede itu. Oh Karena aku nggak harus lunasin semuanya. Iya, Udah iya, batal iya. aja deh gitu. Cuman balik lagi dok, tergantung kita lah. Maksudnya aku di umur aku sayang lah dok kalau orang tahu reputasi aku jelek kan. Jadi ya udah rugi aja nggak apa-apa. ruginya sampai berapa? Ratusan middle lah. Ratusan? Iya berapa? Maksudnya ratusan middle tuh berapa? Topku 700 kali event hilang. 700 juta? Ya. 700 juta gara-gara rugi. Rugi, nggak laku tiketnya. Artisnya udah terlalu. Ya aku bikin waktu itu di salah satu kota di Indonesia, bikin lokal-lokal tapi artisnya banyak banget. Oh kayak pesta pora gitu, Kayak gitu. ya? Oh oke. Ternyata Jadi- nggak convert lah somehow di kota itu atau gimana, atau ada isu apa kita nggak tahu. Oh jadi makanya Paling parah gitu. paling parah 700 juta. Terus gimana cara maksudnya kamu menutupi minus sebanyak itu? Bikin lagi yang untung. Bikin lagi yang untung. Iya sih. Karena kan ada ya, maksudnya aku tuh event kayak gitu tuh kan gede ya. Maksudnya aku tuh sering lah denger, bahkan ya maksudnya banyak yang sampai depresi karena rugi dan lain sebagainya ya kan. Karena tuh risikonya besar banget gak sih? Betul, itu resikonya besar dan banyak faktor yang kita nggak bisa kontrol loh. Iya unpredictable gitu ya. Oh iya sih. Ih Tricky sih. iya kan. Makanya aku juga, let's say ada yang ngajakin bawa artis yang gede-gede gitu. Aku naker juga dok. Berani nggak gitu. Beraninya bukan dari sisi kita punya uang doang gitu, tapi resikonya apa aja. Makanya aku pelan-pelan lah dok, kalau bisnis yang ini jangan terlalu nafsuan lah gitu. Iya. Ya. Tapi kemarin yang masalah kamu tuh nyaris rugi 700 juta. Kenapa kamu tidak memilih kayak ya udahlah cancel aja gitu. Balik lagi ke reputasi sih dok, karena aku kan umur baru 25 ya dok ya. Heeh. Ya masa sih aku nggak sampai umur 50-60 gitu kan. Oh, terlalu mudah untuk dihujat dan jatuh. Betul. Karena kalau dari sisi Iya, iya, aku, iya. sekali kita terlihat jelek sama orang, selamanya akan begitu. Iyalah apalagi sekarang sosial media kan. Ya Betul. Allah. Tuh, yang sekarang lagi dirujak-rujak di sosmed. Gila ya, aku ngeliat tiap update posting apa, ya udah kalau udah reputasinya jelek ya akan jelek terus gitu. Susah lah maksudnya, apalagi kamu ya bisnis yang lain kan untuk Betul. mengembalikan nama baik. Dan takutnya ngimpaknya ke bisnisku yang lain. Betul. Ya, jadi ya udahlah, mendingan kita rugi nggak apa-apa. Tapi kita evaluate dong dari ruginya, kenapa sih bisa begitu, Iya, kenapa iya. sih biar nggak kejadian lagi.
Nah, itu kan yang paling merugi tuh. Kalau yang paling gong, yang paling surplus berarti. Gede sih dok. Enggak, maksudnya siapa yang kamu undang yang paling surplus itu? Yang artis-artis luar kecil-kecil tadi yang aku sebut, sama yang lokal juga Siapa oke lokal? gitu. Banyak dok, satu acara kayak 20 artis. 20 penyanyi Ya. gitu ya. Aku bikin di Surabaya. Oke tuh maksudnya. Ya banyak ini ya, banyak crazy rich soalnya di sana. Bener. Tapi harganya terjangkau juga sih dok, kayak Oh, ya? 200.000 masuknya, 250 ya. Ya, itu siapapun bisa telan lah. Iya siapa, apalagi Surabaya ya. Iya. 200.000 datangnya naik Lambo, iya kan? Naik BMW yang Alphard lah minimal. Alphard lah minimal, iya kan? Iya sih. Tapi menurut kamu ya, as a promotor, apa sih kekurangannya Indonesia kalau punya event gitu, ngerti gak sih? Oke. Menurutku ya dok ya, belum Karena kompak sorry ya, aja sih, ya. karena aku tuh kan sering, aku tuh suka banget nonton konser. Bener. Aku tuh pokoknya ada yang siapa viral misalnya kemarin Coldplay lah, Bruno lah, terus next juga Maroon 5, pokoknya yang artis-artis gitu. Aku tuh pasti nge-war gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa setiap aku nonton tuh pasti ada aja ngerti gak sih Ya. kekurangan-kekurangan yang di spill gitu sama Bener. orang-orang. Nah sebenarnya apa sih kekurangannya mungkin bagi promotor-promotor Indonesia kalau ngadain event? Menurutku sih kita belum se-invested negara lain kali ya dok ya, karena kan nggak belum orang lama juga lah di Iya, industri iya. kan. Ini sepenglihatan aku aja, ini opini aku aja. Menurut aku sinerginya sih dok yang masih kurang, kayak sinergi antara promotor, vendor, government juga, maksudnya yang ngasih izin kan, dan supporting organisasi masyarakat juga kan. Ada tuh konser beberapa yang ada yang nggak suka Ya. di demo-demo atau apa gitu. Menurut aku sinerginya itu sih yang kita belum dapet dok. Jadi menurutku untuk ngadain satu yang gede gitu, itu banyak banget yang harus dilibatin dan semuanya harus kompak gitu. Iya sih. Nggak boleh ada yang nggak mau. Karena kalau ada yang nggak mau kan berarti ya ada aja yang demo, ada aja yang nggak Iya mau sih. menggagalkan lah. Ya udah, dan artis juga jadi males dok. Dia udah dibayar DP nih, terus dia mau datang, tapi tiba-tiba digagalin sama sebagian pihak. Iya. Kan perspektif dia akan Indonesia adalah nggak jelas nih negaranya atau Ribet nih negaranya nah, gitu ya. Itu. Oh, Menurutku sih sinerginya aja sih dok. sinerginya ya. Gitu. Terus ya itu satu. Terus kadang kalau pas lagi acara gitu ya, yang dikomplain itu justru hal-hal kayak gini loh. Udah beli tiket VIP, Nah. VIP itu kan paling mahal ya. Ketutupan FOH. Oh iya. Itu kok bisa sih? Itu sebenarnya technical sih dok. Ya, Menurut tapi kan aku itu predicted gitu. ya setuju. Iya kan? Balik lagi sih ke banyak faktor sih dok, kayak Iya. mungkin ada yang double atau gimana tiketnya. Aku kan banyak kemungkinan seperti itu sih kalau di dunia event, Karena karena itu kasihan banget sih. Makanya aku kalau beli pasti festival deh, gue berdiri nggak apa-apa deh, timbangnya duduk tapi nanti zong tempatnya nggak bisa geser. ya sih Iya kan? itu technical problems yang menurut aku nggak sekali dua kali lah, maksudnya nggak jarang kan dok terjadi gitu. Atau karena nggak mau rugi aja jadi belakang FOH nggak dikosongin. Aku nggak tahu ya, maksudnya Iya. aku untungnya aku belum pernah nih dok. Iya. Cuman kayak harusnya sih sebaiknya tidak seperti itu ya. Gitu. Iya, Ya. kalau kamu sendiri selalu nggak ngosongin belakang FOH. Intinya kita pengennya membayangkan kita jadi penonton sih dok. Iya kan? Ketika kita duduk di situ nggak kelihatan ya jangan dijual gitu. Iya sih. Atau ya udah sama-sama tahu jual murah tapi kan Heeh. jangan yang harga gila-gila dong. Jangan gitu. kayak gila-gila. Ya, Nonton ini, nonton apa itu namanya? Itu kan buat lampu ya? bener. Iya. Nontonin tiang lampu jadinya kasihan tahu. Aku kayak ya Allah, makanya aku gak berani ambil resiko beli-beli cat atau beli-beli bukan apa VIP atau apa. Udahlah, festivalnya udah paling bener. Intinya sih kalau dari aku ini dok, maksudnya Apa? sebenarnya boleh aja dijual. Cuman Ya. balik lagi ke price pointnya sih. Iya. Kita harus kan kayak di stadion kita nonton bola nih dok. Ya. Ada yang 1 juta, 2 juta, tapi ada juga yang 50.000. 50.000 udah. di luar, apa di dalam? Ada di dalam. Oh, di dalam juga ada? Nah ekspektasinya aja sih yang kita manage. Gitu. Iya sih. Ya udah, maksudnya when dia 50.000 ketutupan dikit ya Ya udah lu 50.000. ya sorry gitu ya. Iya, ya sorry Ya. gitu. Emang ini kan kita udah ada mapnya juga kan biasanya promotor tuh. Cat A di sini, cat B ya gitulah. Iya ya. Seru sih tapi dunia promotoran ini, per event-eventan. Karena sih maksudnya kalau aku pengalamannya ya cuman kayak ngurusin pensi sekolah gitu ya. Jadi event-event kecil itu aja udah ngerasain vibes ya gitu, apalagi yang
gede banget gitu kan, pasti kayak lebih challenging lah, iya kan? Setuju sih, seru sih dok nggak? Karena aku suka banget ngeliat orang seneng gitu loh. Iya. Baik itu di Photomatic sama bisnisku yang konser juga kan. Kalau di Photomatic kayak orang masuk foto keluar ketawa-tawa. Ya, Karena aku hasil membuat- fotonya menyon ya, gitu. Aku membuat orang bahagia aja gitu. Oh jadi Gitu. visi-misinya itu dulu ya. Benar. Baru habis itu dapat untung gede juga ya. Harusnya sih mengikuti ya dok. Ya. Mengikuti. Aduh. Anyway, tapi kamu ada rencana bisnis apa nih? Karena kan kamu kan Photomatic aku lihat kayak udah autopilot lah ya. Bener. Karena ya udah sistemnya udah kamu udah dapet, kamu juga udah bisa kopas-kopas ke 150 cabang itu. Ya kan? And then kamu juga di dunia promotor, ada nggak nih rencana bisnis yang lain? Aku pengen belajar sama dokter bikin podcast sih. Buset. Podcast ya, capek tahu. Ya aku Terus tahu, tuh. cuman aku tuh Terus nggak nih. personal branding banget orangnya dok. Iya. Bisa dilihat IG ku aja followers cuma 2000. Teman-teman semua kuliah SMA. Iya, yang penting isi rekeningnya. Trust me, iya kan? Gitu. Aku yang menurut aku perlu belajar satu dari dokter mungkin Iya. inilah gimana caranya bikin konten yang bagus, Iya orang sih. suka nonton. Yang pasti aku seneng lah denger cerita orang, apalagi yang sukses kayak gini kan inspiring Oh, juga. enggak lah, Iya. Aku pengen belajar justru. Aku pengen Gitu lihat ya? nih, wah gini bikin. Ya boleh lah ya, mungkin next mau jadi podcaster juga. Nggak tahu sih, aku aja ngepost tuh masih kayak post nggak ya gitu. Iya. Kalau Nah itu dokter kan tuh, ngepost tiap hari kan? Gen Z kayak gitu tuh, Iya. malu-malu mau posting. Iya itu. Iya kan, ada apa sih dengan kalian ini, posting mah posting aja. Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, posting aja. Nah, Jangan itu sih. malu-malu. Itu aku belum sampai mentalnya belum sampai situ. Nah, sih. terus anyway, aku tuh tapi kemarin kamu tuh tapi ada nggak sih strategi, maksudnya yang membuat foto booth kamu itu viral? Kemarin tuh sempet nggak sih ngadain suatu campaign atau suatu teknik marketing gitu, yang Oke. sampai kemudian boom gitu? Oke, pada awalnya oke ini aku ngomong 2020 ya dok. Ya. Kita maksimalin yang baru rising saat itu TikTok gitu kan. Ya. Full tuh main TikTok. Heeh. Nah makin kesini kan ya udah maksudnya everyone udah main itu, kita harus cari lagi nih uniqueness-nya apa. Nah kita bikinlah campaign sama influencer di media-media sosial kayak di TikTok, di IG. Nah influencernya siapa aja sih? Tahun ini tuh kita kerjasama sama cukup banyak nih dok. AB, Iya. dokter atau AB kan yang anak kecil. Abe cekut. Ya, kita ada tuh kolaborasi frame spesial sama AB. Jadi customer seakan-akan bisa foto sama Ah, Abe. Abe. Oh, I see. Jadi kita udah mulai ke situ tuh. Kemarin Kak Gem juga ada. Kak Gem yang dari Medan. Ya. Terus Windah, dokter tahu Windah nggak? Tahu yang YouTube YouTuber. gede tuh. Ya. Kita bikin frame Windah. Jadi fans-fansnya bisa foto seakan-akan bisa foto sama Windah. Terus yang terakhir ini kakak kelas aku dok, si Pasming Base. Oke. Ya itu kita bikin juga frame-nya. Iya. Terus next siapa? Yang lagi Next, viral. dokter mau nggak? Ya, nggak inilah, nggak viral. Siapa gitu kek? Nah nanti, Pak Prabowo gitu ya kan? Jadi, oh kita pernah tuh dok pas pilpres, Oh iya. tiga-tiganya tapi. Oh, jadi Ya. ya Bapak Prabowo iya sama Ya, Pak nomor satu, Ganjar. nomor dua, nomor tiga. Ya, tinggal tergantung pilihan yang mana. Bener gitu. Jadi kita nggak Iya, inilah. ya. Pernah tuh pas pilpres juga. Pas Pilpres. Jadi itu sih kita lebih ke tim marketing aku kan ada tuh 5 orang dok. Iya. Kita harus ya udah aku tuntut mereka buat kayak ya udah lo harus paling tahu apa yang mau viral atau sedang viral. Iya. Langsung. Tapi yang paling gong gitu, paling viral, paling bikin ngantri itu adalah filter sama siapa? Aku bisa bilang Bang Windah sih dok. Oh iya. Karena- kayak fansnya ya. Banyak banget. Tapi Dan emang seru mungkin sih YouTube-nya. emang pas marketnya kan. Iya. Umurnya sama. Ya gitu. Oh. Itu juga. Keren, Terus keren. AB juga rame. Abe lucu banget sih. Ya hampir semuanya mirip sih dok. Kak Gem rame juga, pas Ming Base lumayan juga. Oh, tapi Winda ya. Ya Winda, top one ya. Winda paling banyak apa ya? Aku kan nggak jarang ngelihat ini ya dok ya, maksudnya jarang ngitung langsung. Cuman aku sering ngelihat orang story gitu loh kan, hasil fotonya difoto, masukin Instagram. Nah Iya. itu tuh paling banyak kadang-kadang Bang Winda sih. Bang Winda ya, fansnya banyak. Yang artis luar gitu? Nggak pernah? Artis luar aku kerjasama biasanya sama label. Oh, enggak, tapi kalau asal Sama kalau komunitas. nempel dong nggak boleh, misalnya Cristiano Ronaldo gitu. Enggak, aku tuh biasanya sama community. Jadi sekarang nih dok, kita lagi kerjasama sama Tay Swift ID, community-nya Taylor Swift.
Nah kamu kan berarti pasang Taylor Swift Dia tuh. pasang. Tapi itu nggak apa-apa, kamu kan apa izin ke Mbak Taylornya? Labelnya yang Labelnya. sama community-nya yang mengurus itu. Oh, Jadi yang kita cuman ngurus. medianya aja. Iya. Iya rame juga tuh Taylor Swift ya kan. Gitu. Itu pernah Katy Perry juga lagi ada karena kemarin labelnya ngontak kita langsung mau pasang. Oh iya. Ya gitu sih Dok, karena udah mungkin portonya bagus ya. Iya. Jadi udah banyak yang datang juga dari labelnya langsung sih gitu. Wow. Korea ada beberapa. Apa tuh? Ya. Sih, ya kan Blackpink gitu, Bener. empat-empatnya jadi frame-nya full. Nggak ada space ya kan buat kita. Ya itu sih Dok. Jadi ya kita terus coba yang kasih yang terbaik biar tetap terus seperti itu sih. Iya sih. Wow, tapi keren lah maksudnya. Aku baru dengar dan aku nggak pernah tahu kalau ternyata foto box kayak gitu tuh bisa bikin kita berasa foto sama orangnya gitu. Next aku mau coba deh. Boleh Dok, datang. Nanti aku kasih. Justin Bieber dong request. Itu belum nih Dok. Doain ya Dok. Iya Justin Aku Bieber. selalu mengusahakan kok. Kalau artis Indonesia Jeffrey Nicole. Oh itu, oke. Itu gue yakin cewek-cewek pasti masuk ke situ. Aku coba Dok. Jeffrey Nicole, iya kan? Tapi dokter nggak mau nih. Boleh, nggak apa-apa. Cuman kan apa maksudnya nggak ada fans-fans yang kayak mereka gitu loh. Ya kan ntar mereka doang lagi yang foto ya. aduh, tapi anyway keren banget kamu Dika. Pokoknya semoga sukses terus bisnis eventnya, bisnis fotometiknya, bisnis investmentnya. Buset deh, bayangin aja gue puyeng ya. Thank you Dok. Aku juga pengen belajar nih sama dokter bikin seperti ini. Dan aku mau selamatin dokter juga katanya wisuda besok. Ya. Thank you. Akhirnya lulus ya. Akhirnya gelarnya semakin sah gitu. Anyway sekali lagi Dika, thank you so much. Semoga sukses terus dan ntar aku cobain deh fotometik. Kabarin Dok biar aku temenin datang juga. Jeffrey Nicole ya sama Justin Bieber. Diusahakan. Ya. Aduh. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Dika. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Bye-bye.